Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, sesi ini saya mau bicara mengenai salam lintas agama. Kalau kita perhatikan dalam acara-acara besar, para pejabat atau public figure ketika menyampaikan sepatah dua kata atau mengawali sambutannya, pejabat ini selalu mengucapkan salam lintas agama. Ada 6 agama di Indonesia, masing-masing agama itu punya salam yang berbeda-beda. Dan para pejabat ini atau public figure ini ketika mengawali sambutannya selalu menyapa hadirin yang ada di dalam ruangan itu, selalu dimulai dengan salam 6 agama ini. Nah, pertanyaan kita, kenapa salam 6 agama ini diucapkan oleh para pejabat atau public figure setiap kali mengawali pidato atau sambutan? Jawabannya sederhana. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Unsur sosialnya inilah membuat manusia yang satu dengan yang lain membangun interaksi atau membangun relasi satu dengan yang lain. Saudara-saudari terkasih, dan inilah yang membuat kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Jadi manusia itu sebenarnya ciptaan yang sangat unik dan luar biasa. Pertama, dia dianugerahi akal budi, dan yang kedua, dia memiliki unsur sosial di dalam dirinya. Maka, kalau kita perhatikan manusia yang satu dengan yang lain, pasti ada di sana terbangun relasi atau interaksi. Dan ini adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat, karena memang manusia itu tidak diberi kesempatan untuk hidup seorang diri saja. Manusia itu banyak, maka wajar terbangun relasi atau komunikasi di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, selain manusia, ada seekor hewan yang sangat unik juga kalau kita perhatikan. Dikutip dari kompas.com, di sana dikisahkan tentang bagaimana semut ketika bertemu satu dengan yang lain. Padahalnya semut itu hanya memiliki insting. Semut itu hanya memiliki insting. Tapi ketika seekor semut bertemu dengan semut yang lain, kita perhatikan di sana ada sesuatu yang unik yang terjadi di antara mereka. Semut A datang dari arah berlawanan dengan semut B. Maka ketika mereka berpapasan, kita lihat mereka pasti berhenti di sana. Saudara-saudariku terkasih, banyak kajian mengatakan bahwa semut itu berhenti untuk menyapa satu dengan yang lain, itu karena di dalam dirinya itu ada unsur persaudaraan. Luar biasa saudara-saudari. Jadi seekor semut bertemu dengan semut yang lain, dia pasti akan berhenti menyapa. Jadi mereka berhenti itu, mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Dan para ahli dalam kajian mengatakan bahwa semut itu berhenti. Di situ sebenarnya ada rasa persaudaraan atau ungkapan persaudaraan di antara semut satu dengan yang lain. Ini luar biasa saudara-saudari. Jadi ada seekor hewan yang sangat unik yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bisa dibuktikan di tempat kita masing-masing. Perhatikan semut itu. Ketika semut yang satu bertemu dengan semut yang lain, pasti mereka berhenti sejenak. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setiap bertemu pasti berhenti. Setiap bertemu pasti berhenti. Inilah yang terjadi dalam dunia semut. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal budi dan memiliki unsur sosial di dalam diri. Maka wajar kalau manusia itu saling menyapa satu dengan yang lain. Selain ucapan keagamaan, salam keagamaan, hal lain juga misalnya kita temukan ketika kita berpapasan dengan satu dengan yang lain. Contoh, kita bisa menyapa, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Om, selamat malam Tante," dan lain sebagainya. Ini menunjukkan unsur sosial di dalam dirinya.
Kalau manusia itu tidak menyapa satu dengan yang lain, maka manusia itu dipertanyakan. Semut saja bisa berhenti menyapa yang lain, apalagi seorang manusia yang memiliki akal budi, dianugerahi oleh Sang Pencipta itu akal budi, kemudian memiliki unsur sosial di dalam diri. Maka kalau satu manusia tidak menyapa manusia yang lain, diam-diam saja berarti manusia itu tidak sehat. Saudara dan saudariku terkasih, belakangan ini ada berita atau informasi yang muncul di berbagai media mempersoalkan soal sapaan terhadap 6 agama itu. Salam 6 agama itu. Jadi ada isu, ada berita yang mempersoalkan ini. Bahwa salam itu menjadi haram kalau kita ucapkan. Jadi di sana mau dikatakan bahwa jangan kita mengucapkan salam agama lain. Tidak usah kita ucapkan. Karena apa? Itu akan mengganggu iman kita. Saudara dan saudariku terkasih, saya pikir ini perlu dikaji kembali. Hanya menyapa orang lain dengan salam agamanya sudah terganggu iman kita. Saudara-saudariku terkasih, saya memberikan sapaan kepada orang lain, apakah terganggu iman saya? Tidak, tentu tidak. Itu kan hanya sapaan, hanya kata-kata yang kita lontarkan dari mulut kita. Apakah itu akan mengganggu iman kita? Kita lihat saudara-saudariku terkasih, dalam gereja atau orang-orang Kristen, sapaan khas yang ada di sana adalah salom. Sapaan khas yang ada di dalam itu adalah salom. Apakah di dalam ungkapan kata salom itu mengandung unsur haram? Kata salom itu, saudara-saudariku terkasih, berasal dari kata atau bahasa Ibrani yang berarti damai sejahtera, damai sejahtera. Nah, apa yang mau diungkapkan di sini? Ketika kita mengucapkan shalom kepada seseorang, artinya di sana kita membawa damai bagi orang lain. Apakah itu salah? Sementara kita diharapkan dalam kehidupan sehari-hari membangun relasi yang baik dengan orang lain. Dan muatan kata salom ini artinya damai sejahtera, salam sejahtera. Apakah itu salah? Dengan mengucapkan salam sejahtera, damai sejahtera kepada orang itu, di sana kita membawa damai bagi orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kehadiran kita harus membawa damai bagi orang lain, harus memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Itu seharusnya yang tercipta di antara kita. Tapi isu belakangan ini muncul bahwa dengan mengucapkan salam 6 agama itu, iman kita terganggu. Maka saya pikir ini saudara-saudari perlu dikaji kembali. Perlu dikaji kembali. Kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial. Tidak ada salahnya kita menyapa saudara-saudari kita, walaupun berbeda keyakinan dengan kita. Seandainya ini menjadi, seperti tadi saya katakan, menjadi haram jika, ini berpas, menjadi haram jika agama-agama itu mengajarkan, atau agama-agama lain di luar kita itu mengajarkan kejahatan kepada para penganutnya, sehingga kekacauan terjadi di sana atau terjadi di dalam tubuh agama itu. Hidup mereka kacau balau karena selalu muncul kejahatan dan kejahatan. Baru menjadi masuk akal ketika kita menyapa agama itu dengan salam khasnya. Baru boleh dikatakan nanti terganggu iman kita. Tapi setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Setiap agama selalu mengajarkan hal-hal yang membuat para penganutnya itu merasa nyaman, damai untuk membangun relasi dengan Sang Pencipta. Jadi tidak ada kejahatan yang kita temukan dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi kenapa kalau tidak ada kejahatan, kenapa ini dilarang? Kecuali di dalam agama itu diajarkan kejahatan dan kejahatan.
Setiap hari terjadi pertumpahan darah. Ini karena akibat ajaran dari sebuah agama atau agama lain di luar agama kita. Baru dilarang untuk memberi salam dengan salam khas dari agama itu. Semua agama baik, mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Tidak ada agama itu mengajarkan yang tidak baik. Semua agama mengajarkan baik. Dan agama itulah yang menjadi jalan bagi orang untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi kita saudara-saudari terkasih, kita tidak boleh mentuhankan agama itu. Agama bukan Tuhan, itu harus kita ingat baik-baik. Agama bukan Tuhan. Agama itu adalah ciptaan manusia yang dengan agama ini ingin membuat para penganutnya atau para pemeluknya semakin terarah imannya sampai kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita sampai seperti ini, berarti kita mentuhankan agama itu. Saudara-saudariku terkasih, hanya ada satu kebenaran mutlak. Itulah kebenaran Tuhan. Kebenaran Sang Pencipta. Di luar dari itu tidak ada. Kebenaran mutlak itu hanya ada pada Tuhan. Agama-agama ini meneruskan kebenaran yang berasal dari Tuhan itu. Jadi setiap agama itu tidak ada yang di dalamnya mengajarkan kesesatan kepada para penganutnya. Maka memberi salam khas dari agama itu tidak perlu harus dilarang. Karena setiap agama sekali lagi selalu mengajarkan kebaikan dan kebaikan kepada para pengikutnya. Saudara-saudariku terkasih, sapaan ini menjadi sebuah atau sesuatu yang diharamkan. Lalu kenapa uang tidak diharamkan? Uang itu kan beredar dari tangan ke tangan. Kita tidak tahu dari mana datangnya uang itu. Bisa saja sebelumnya itu uang itu dipegang oleh seorang penjahat, bisa saja. Atau sebelumnya dipegang oleh seorang yang begitu baik. Atau sebelumnya uang itu dipegang oleh agama lain. Kenapa bukan ini yang diharamkan? Peredaran uang itu kemana-mana tanpa kita bisa kontrol peredaran uang itu. Setiap orang berhak memegang uang itu. Mau agama manapun, orang baik bagaimanapun, orang jahat bagaimanapun, dia bisa memegang uang itu. Jadi misalnya uang 100.000 yang saya pegang pada saat ini, belum tentu itu berasal atau sebelumnya berasal dari tangan seorang yang baik. Bisa saja berasal dari tangan seorang penjahat. Tapi kenapa ini tidak diharamkan? Kemudian hal lain lagi misalnya, barang dagangan. Barang dagangan ini juga sama. Bisa beredar dari tangan ke tangan, dari agama yang satu ke agama yang lain. Kenapa ini tidak diharamkan? Maka saya pikir kalau sebatas kata-kata menyapa orang lain, agama lain, dan ini diharamkan, saya pikir ini harus dipikirkan kembali. Jangan pula nanti suatu saat udara pun diharamkan. Karena setiap agama menghirup udara yang sama. Setiap agama menghirup udara yang sama. Tanpa udara itu membatasi diri, harus agama ini yang boleh menghirup, tidak ada. Tuhan sudah menyediakan itu semuanya untuk siapa saja yang menghuni dunia ini. Jadi saudara-saudariku terkasih, inilah kira-kira berita, inilah kira-kira isu yang terjadi belakangan ini. Maka saya berharap kita menyikapi ini secara baik dan benar, supaya relasi antara agama yang satu dengan agama yang lain tetap terbangun dengan baik. Jangan nanti ada sentimen antara agama yang satu dengan agama yang lain, gara-gara sebuah ajaran yang mau dipaksakan kepada publik. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi ajaran agama yang ada di agama masing-masing, hendaknya itu menjadi jalan untuk terbangunnya sebuah dialog yang baik, terbangun sebuah interaksi yang baik dengan para pemeluk agama yang lain. Karena sekali lagi, agama bukan Tuhan, tapi agama itu agama itu adalah satu jalan untuk orang bisa bertemu dengan Tuhan, dan di sana orang bisa beriman secara lebih baik dan teratur. Demikianlah saudara-saudari sedikit kajian tentang informasi penting ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.